Recording is on. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak sehat dan walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik. Ibu harapkan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi peraturan pemerintah, dengan menggunakan masker dan sering cuci tangan dan menjauhi keramaian untuk mencegah pandemi COVID-19. Adapun sekarang yang Ibu bawakan materinya pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Materi catur permana kelas 4 semester 1 SD Negeri 1 Sangkan Gunung di Nengah Kapri. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat memahami pengertian dari catur permana. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari catur permana beserta artinya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh ajaran catur permana. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan awali dengan doa bersama. Om Awigenam Astu Nama Sidam Sidirastu Tat Astu. Semoga anak-anak ada lindungannya dalam ide Sang Yang Widi Wasa. Semoga anak-anak selamat dan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Satu, gunung yang sedang mengeluarkan asap. Dan yang kedua, gambar buah apel dan belajar mengenali dirinya, lingkungannya, dan Tuhannya. Dalam mencari sebagai berikut.
memperoleh pengetahuan kebenaran melalui mana memberi pengetahuan tentang objek-objek sesuai dengan keadaannya. Praktiase permana terdiri dari dua tingkat pengamatan, yaitu nirwikalpa praktiase, pengamatan yang tidak ditentukan. Sawikalpa praktiase, pengamatan yang ditentukan atau dibeda-bedakan. Dengan demikian, melalui sawikalpa praktiase memungkinkan kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Pengetahuan itu dikatakan benar bila keterangan sifat yang dinyatakan cocok dengan objek yang diamati. Di samping pengamatan terhadap objek yang nyata, maka Nyaya juga mengajarkan bahwa objek yang tidak ada maupun yang tidak nyata juga dapat diamati. Contoh dari praktiase permana. Nah, Ibu lagi menayangkan gambar. Gambar yang pertama adalah anak yang sedang melakukan yoga dengan cara atau jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui yaitu praktiase permana atau dengan cara pengamatan langsung. Nah, yang kedua itu juga yaitu gambar yang sedang melaksanakan yoga. Nah, itu contoh daripada praktiase permana. Yang kedua, anumana permana. Anumana permana ialah ajaran tentang penyimpulan dan merupakan hasil yang diperoleh dengan adanya suatu perantara antara subjek dan objek, di mana pengamatan langsung dengan indera tidak dapat menyimpulkan hasil daripada pengamatan. Sekarang Ibu lanjutkan. Proses penyimpulan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Pratijana yaitu proses yang pertama, memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengamatan. Yang kedua, hetu, yaitu proses yang kedua, alasan penyimpulan. Yang ketiga, udaharana, adalah proses yang ketiga, menghubungkan dengan aturan umum dengan suatu masalah. Yang keempat, upanaya, yaitu proses yang keempat, pemakaian aturan umum pada kenyataan yang dilihat. Yang kelima, nigamana, yaitu proses yang kelima berupa penyimpulan yang benar dan pasti dari seluruh proses sebelumnya. Sekarang Ibu lanjutkan. Contoh anumana permana. Nah, di sini ada gambar, 3 buah gambar anak-anak. Silakan perhatikan dan cermati baik-baik. Nah, sekarang ada yang gambar nomor 1, ada gunung yang sedang mengeluarkan asap. Nah, berarti anak dapat di sini menyimpulkan bahwa di dalam gunung itu sudah pasti ada api yang menyebabkan gunung itu yang mengeluarkan asap. Dan gambar yang kedua, nah, ini sebuah sungai anak-anak, mungkin anak-anak dapat itu menyimpulkan secara langsung sungai itu mungkin ada bebatuan dan ada air yang mengalir dan ada pepohonan dan juga ada yaitu hewan atau binatang di dalam air. Nah, yang ketiga, anak-anak, gambar yang ketiga adalah laut atau pantai. Nah, dari segi gambar yang anak lihat, di dalam pantai atau di dalam laut, anak ada air dan ada yaitu
di pesisir pantai anak-anak itu menemukan pepohonan. Nah, itulah anak-anak dapat diperhatikan atau dapat anak itu secara langsung melihat apa yang diciptakan oleh Sang Yang Widi Wasa. Nah, sekarang Ibu lanjutkan upamana permana. Upamana permana merupakan cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terdapat di dalam objek yang diamati dengan objek yang sudah ada atau pernah diketahui. Dengan melakukan perbandingan-perbandingan, manusia akhirnya percaya adanya Sang Yang Widi banyak di alam semesta. Ini dapat dipakai sebagai perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang Ibu lagi menayangkan gambar. Nah, itu contoh upamana permana. Nah, gambar yang pertama ada dua buah yang berbeda, itu ada apel dan ada buah tomat. Nah, anak-anak bisa yaitu membandingkan. Nah, dari segi bentuk dan segi warna dan segi rasa, anak dapat membandingkan. Kalau buah apel rasanya manis dan kalau tomat rasanya asam. Nah, anak-anak dapat membandingkan buah yang Ibu tayangkan. Yang kedua, gambar yang kedua adalah gambar anak-anak, yaitu ada anak laki dan perempuan. Anak dapat membandingkan dari segi bentuk tubuh dan dari segi bentuk rambutnya. Anak bisa membandingkan bahwa anak ini adalah anak perempuan dan anak laki-laki. Anak dapat itu membandingkan gambar yang Ibu tayangkan. Nah, sekarang Ibu lanjutkan sabda permana atau agama permana. Sabda permana juga sering disebut sebagai agami. Permana adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan pengetahuan dengan pemberitahuan. Mendengarkan ucapan-ucapan atau mendengarkan cerita-cerita yang wajar dipercaya karena disampaikan dengan kejujuran, kesucian, dan keluhuran budinya karena orang tersebut adalah para resi atau orang-orang suci yang biasanya disebut dengan laukika sabda. Sekarang Ibu lanjutkan lagi. Samping itu juga dengan membaca kitab-kitab suci Weda, kita dapat mendapat pengetahuan mengenai adanya Sang Yang Widi Wasa, di mana dijelaskan ajaran suci mengenai ketuhanan, yaitu kebenaran. Demikian pula mengenai kebesaran Sang Yang Widi, di mana alam semesta ini merupakan ciptaan yang maha kuasa, yaitu Sang Yang Widi. Sehingga timbul keyakinan kita Sang Yang Widi memang ada dan mempunyai kemampuan yang luar biasa, yang sangat sulit diukur dengan kemampuan manusia. Ini yang disebut Vaidika Sabda. Nah, Ibu lanjutkan, kesimpulannya kesaksian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Laukika Sabda adalah kesaksian yang didapat dari orang-orang terpercaya dan kesaksiannya dapat diterima dengan akal sehat. Vaidika Sabda adalah kesaksian yang didasarkan pada naskah-naskah suci Weda atau Sruti. Nah, sekarang Ibu lagi menayangkan gambar. Yaitu gambar yang pertama adalah cerita Ramayana dan yang kedua adalah cerita Mahabharata. Nah, inilah contoh itu cara atau jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara yaitu membaca cerita-cerita Ramayana dan membaca cerita-cerita Mahabharata.
Contoh-contoh catur permana. Contoh praktiasa permana, contoh pengamatan sawikalpa praktiasa ialah pengamatan yang ditentukan atau dibeda-bedakan. Misalnya, mengamati tentang meja, ia akan mendapatkan pengetahuan yang benar tentang meja itu. Apakah meja bahannya dari kayu, besi, dan lain sebagainya. Ibu lanjutkan. Contoh kedua, contoh anumana permana. Anumana permana di tempat yang jauh dari kita melihat ada asap mengepul. Maka dapat kita simpulkan bahwa sebelum asap itu tentu ada sesuatu yang terbakar oleh api. Atau dengan asap kita tahu bahwa di sana juga ada api. Karena asap dan api memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Contoh yang ketiga, upamana permana. Upamana permana adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar berdasarkan perbandingan antara nama dan objek. Misalnya, orang telah tahu binatang kucing. Bila ingin memberikan pengetahuan tentang rupa harimau akan dapat dibandingkan dengan binatang kucing. Yang keempat, contoh sabda permana atau agama permana. Kesaksian dari orang suci yang dapat dipercaya yang dinyatakan dalam kata-kata dan dari kitab suci Weda. Sebagai wahyu dari Tuhan, cerita-cerita itu dipercaya dan diyakini karena kesucian batin dan keluhuran budi daripada maharsi itu. Apa yang diucapkan atau diceritakannya menjadi pengetahuan. Nah, yang keempat, contoh sabda permana atau agama permana. Misalnya, pengetahuan alam bercerita bahwa di angkasa banyak planet-planet sebagaimana juga bumi berbentuk bulat dan berputar. Setiap murid percaya kepada apa yang diceritakan gurunya. Oleh karena itu, tentang planet dan bumi, bulat serta berputar menjadi pengetahuan yang diyakini kebenarannya. Walaupun murid-murid tidak pernah membuktikannya. Nah, sekarang marilah anak-anak kita bersama-sama menyimpulkan dari pembelajaran yang pertama. Ibu menyampaikan yaitu pengertian dari catur permana dan yang kedua yaitu bagian-bagian catur permana dan yang ketiga yaitu contoh-contoh catur permana. Nah, sekarang anak marilah kita simpulkan bersama-sama. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena mempunyai otak untuk berpikir dengan akalnya dari mana datangnya pohon dan siapa yang menghidupi segala sesuatu yang ada pada alam semesta ini. Pasti ada yang menciptakan. Berdasarkan analogi, manusia banyak bahwa pohon termasuk isi alam semesta. Ini diciptakan oleh ide Sang Yang Widiwasa. Manusianya hendaknya dapat menjaga dan melestarikan semua ciptaan Tuhan yang ada di alam ini. Sehingga alam dan seluruhnya kehidupan ini tetap lestari. Nah, itulah anak-anak manusia, karena manusia adalah makhluk yang tertinggi. Manusia diberikan amanat untuk menjaga alam supaya tetap lestari. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, itulah kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat paham dan dipahami bersama-sama. Dan sekarang sebelum pembelajaran Ibu akhiri, Ibu akan memberikan anak tugas berupa LKPD dan nanti sebelum anak mengerjakan LKPD-nya, silakan anak itu pelajari kembali buku paketnya itu di halaman 24 sampai halaman 30.
Dan di sana ada yaitu materi-materi yang perlu anak lagi pahami dan dipelajari untuk menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan anak itu tugas berupa LKPD. Silakan anak pelajari kembali dan apa yang Ibu jelaskan nanti supaya anak bisa menjawab soal-soal yang Ibu share nanti lewat WA grup kelas anak-anak. Dan soal dikerjakan nanti akan dikumpul langsung tugasnya. Sekarang Ibu lanjutkan, yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. Kata catur dalam catur permana memiliki arti titik-titik. Yang kedua, cara mendapatkan pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung disebut dengan titik-titik. Dan yang ketiga, proses penyimpulan dalam anumana permana harus melalui beberapa proses, diantaranya adalah memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengamatan yang disebut dengan titik-titik. Anak jawab sesuai dengan nanti apa yang Ibu jelaskan. Yang keempat, sabda permana juga disebut dengan titik-titik. Dan yang kelima, kesaksian yang diperoleh dari sastra-sastra suci Weda ini disebut dengan titik. Nah, itulah soal yang Ibu berikan. Silakan anak jawab. Setelah selesai menjawab, silakan anak yaitu kumpul lewat WA grup Ibu. Nah, sekarang sekian dari pembahasan Ibu. Nanti soal dan jawabannya dikumpul. Nah, sekarang Ibu akhiri pembelajaran sampai di sini. Ibu akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.